Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah sang pengabdi setan di tanah jahanam. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama @beruangbiruku. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Wattpad ya teman-teman. Nantinya linknya ada di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai ya teman-teman. Jawa Timur tahun 2003. Pagi ini warga desa sekitar telah dikejutkan dengan kejadian yang sangat mengerikan. Dengan raut wajah heran dibalut perasaan ngeri, para warga mulai bergidik di sekujur tubuhnya. Sejauh mata memandang, pemakaman umum yang berada di desa mereka telah berlubang di mana-mana. Kuburan-kuburan di sana terlihat dalam kondisi yang berantakan. Dan bukan hanya sampai di situ, peristiwa kelam itu pun menjadi semakin mengerikan kalau warga melihat jasad para mayat yang telah hilang dari liang kuburnya. Dalam sekejap, berita ganjil sekaligus mengerikan itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut hingga keluar desa. Warga desa memang tidak tahu siapa pelakunya, tapi yang pasti mereka tahu jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah bersekutu dengan iblis. Jawa Tengah tahun 2004. Kehidupan kampus berjalan normal seperti biasa. Lalu lalang para mahasiswa serta celoteh mereka menciptakan suara gema tersendiri di dalam gedung. Suara yang saling bersaut itu membumbung lantang ke seluruh penjuru lobi kampus, membuat seisi ruang menjadi terdengar hingar-bingar di sana. Sama seperti mahasiswa lain, Apil dan juga Estu mengambil bagian mereka untuk duduk di salah satu sisi lobi kampus lalu bercakap-cakap. Tapi apa yang Apil dan Estu bicarakan mengarah ke sesuatu yang lebih serius, atau malah benar-benar hal yang terlampau darurat, hingga membuat ekspresi wajah mereka pun terlihat lebih dingin lagi. Dengan raut wajah yang serius, Apil berkata, "Gue baru aja dapat tempat buat KKN nih, lo mau ikut gak?" Tanya Abil pada Estu yang duduk di hadapannya. Estu yang sedang ditanyai mencoba menelaah sesaat. Ada beberapa hal yang tiba-tibanya saja terlintas di dalam benaknya. Setelah memilah kata, Estu pun balik bertanya, "Lo yakin mau nyari tempat KKN sendiri? Pihak kampus bakal lepas tangan kalau gitu nanti?" Ibu Estu dengan nada bicara yang terdengar sedikit ketus. Apil dan Estu adalah dua mahasiswa yang seharusnya sudah melakukan KKN dari jauh-jauh hari. Tapi mereka berdua sampai detik ini pun belum dapat rekomendasi dari pihak kampus terkait hal tersebut. Mereka selalu gagal mendapat rekomendasi dari kampus. Sebenarnya ada alasan kuat mengapa kampus akan bersikap acuh kepada keduanya. Mungkin di mata kampus, baik Apil dan juga Estu terlihat seperti mahasiswa yang tidak berkompeten, atau bahkan sudah dicap sebagai mahasiswa ugal-ugalan, yang sering bolos cara mengumpulkan tugas, nilai indeks yang jeblok, dan juga acap kali mengulang mata kuliah, kalah kompetitif dibanding mahasiswa yang lain. Jadi alih-alih memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Apil dan Estu, pihak kampus justru lebih memilih merekomendasikan anak didiknya yang lain untuk KKN terlebih dahulu. Meski dirasa pilih kasih, tentu pihak kampus telah memikirkan hal itu secara matang. Dari sisi Abil sendiri, meski sadar bahwa dirinya memang mahasiswa yang tidak berkompeten, ia merasa bahwa kampus tetap saja tidak pantas memperlakukannya demikian. Abil merasa pihak kampus curang karena hanya merekomendasikan mahasiswa yang memiliki reputasi baik. Karena itu Abil berinisiatif mencari tempat KKN sendiri dan tidak mau bergantung pada pihak kampus.
Jadi Abil sudah membulatkan tekad bahwa dirinya akan mencari tempat KKN secara mandiri. Dan sepertinya Abil sudah mendapatkan tempat KKN-nya sendiri saat ini. Tentu Abil nanti harus melaporkan niatnya ini terlebih dahulu ke pihak terkait. Meski nanti peluangnya besar untuk diberi izin, tetapi sebagai gantinya, Abil tidak akan mendapat bantuan apapun dari pihak kampus. Karena tempat di mana dirinya KKN nanti tidak bekerja sama dan bukan dari rekomendasi instansi. Jadi untuk biaya operasional atau apapun itu, Abil harus menanggungnya sendiri. Tapi siapa takut? Karena Abil sadar bahwa dirinya adalah anak orang kaya, ia merasa tidak gentar sama sekali perihal biaya. Kalau cuma soal uang, itu bukan masalah yang pelik. Abil hanya perlu meminta kepada orang tuanya yang berada di Jakarta, lalu masalah pun selesai. Yang penting saat ini bagi Abil adalah membuktikan kepada kampus kalau dirinya juga bisa unjuk gigi tanpa rekomendasi, terutama kepada dosen wali kelasnya yang benar-benar sudah seperti memandang dirinya rendah. Abil ingin menunjukkan bahwa ia pun bisa KKN tanpa perlu mengemis kepada mereka. Abil ingin membungkam mulut mereka dengan menunjukkan nilai kompetensi yang lumayan tinggi yang ada dalam dirinya. Ya, harga diri Abil memang tinggi, meski pada kenyataannya Abil memanglah mahasiswa koboi yang lebih sering menggunakan kesempatan kuliah hanya untuk bermain-main. Tapi untuk kasus KKN ini, Abil benar-benar ingin menjalaninya dengan serius. Karena itu Abil berharap Estu mau ikut gabung dengannya dan menyelesaikan KKN ini bersama-sama. Abil yang sedari tadi menjelaskan panjang lebar niatnya pun kini terdiam. Ia menunggu jawaban dari Estu dengan penuh harap. Di sisi Estu ada sekelas pertanyaan yang tiba-tiba saja muncul dalam benak. Masih dengan raut wajah serius, Estu kembali bertanya, "Di mana lokasi KKN-nya?" Tanpa basa-basi, Abil pun menjawab, "Masih di satu provinsi kok. Cuma emang butuh waktu 4-5 jam dari sini ke sana. Tapi lu tenang aja, ntar biaya operasional semuanya gue yang nanggung, oke?" Meski beban biaya menjadi hilang, nyatanya Estu terlihat biasa saja. Alih-alih senang, Estu malah kembali bertanya, "Lu dapat dari mana tempat KKN itu?" Sambil merogoh isi dompet, Abil menjawab, "Gue dapat dari ibu kos. Terus ibu kos dapat info dari tamunya. Nih almarisanya," jawab Abil sembari menyodorkan secari kertas. Sempat mengernyitkan dahi, Estu lagi-lagi bertanya, "Cuma alamat, nggak ada nomor kontaknya?" Mendengar pertanyaan Estu, Abil langsung meyakinkan, "Namanya juga desa pedalaman bos, mana ada teknologi. Udah lo tenang aja, semuanya gue yang urus. Gue juga udah sempat ketemu sama satu perwakilan pihak desanya kok. Kemarin itu di kos. Santai, lo tinggal duduk manis aja," ucap Abil dengan menepuk pundak Estu beberapa kali. Melihat upaya antusias dan kepercayaan diri Abil yang begitu tinggi, akhirnya Estu pun mulai sedikit luluh. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal di benaknya. Dengan niat memastikan, Estu kembali melemparkan pertanyaan. "Tapi aturan kampus, KKN itu minimal 4 orang. Ditambah minimal harus ada 2 fakultas yang bekerja sama. 2 orangnya lagi gimana?" Dengan santainya Abil mengatakan bahwa ia akan membujuk temannya di fakultas sebelah untuk ikut gabung dengannya. Meski tidak ada jaminan jika nanti rencananya akan berjalan lancar. Tapi Abil menegaskan kepada Estu bahwa kali ini ia akan berusaha keras menyelesaikan masalah KKN dengan caranya sendiri. Abil tidak meminta apapun, ia hanya ingin mendapat dukungan dari orang-orang di sekelilingnya, termasuk Estu yang sudah Abil anggap sebagai sohib terbaiknya. Dengan menaruh rasa hormat kepada Abil atas rencananya, akhirnya Estu setuju untuk ikut gabung ke KKN itu dan diminta untuk menunggu kabar baik selanjutnya yang akan datang menanti. Sekiranya 2 hari telah berlalu, hari ini Abil menemui Estu dengan membawa kabar baik.
Sambil memasang wajah gembira, Abil pun berkata, "Teman gue mau ikut gabung. Akhirnya kita jadi KKN nih," ucap Abil yang tidak bisa membendung rasa senangnya. Apa yang Abil katakan barusan adalah benar. Kemarin sore temannya dari fakultas sebelah berhasil ia rayu untuk ikut gabung ke KKN. Namanya adalah Hakia, mahasiswi pecinta hiking. Dengan sedikit mengiming-imingi akan mendanainya pergi hiking, Abil berhasil membujuk Hakia untuk gabung ke dalam kelompoknya. Tentu Hakia akan didanai setelah menyelesaikan tugas KKN nanti. Dan anggap saja itu adalah hadiah dari Abil untuk Hakia yang sudah mau membantu tugas kuliahnya. Bahkan bukan hanya Hakia, Abil mendapat bonus tambahan anggota lain yang bernama Dian, mahasiswi berkacamata yang merupakan teman baik Hakia. Dan dengan begini, maka kelompok KKN Abil pun telah sempurna. Setelah selesai jam kuliah, Abil, Estu, Hakia, dan Dian langsung bertemu di lobi kampus. Mereka saling berkenalan dan langsung bertukar pikiran untuk membuat proposal. Proposal yang nantinya akan disodorkan ke pihak kampus untuk disetujui terlebih dahulu sebelum KKN. Tentu proposal mereka berpeluang besar untuk disetujui, tapi tanpa menganggapnya enteng, mereka berempat ingin membuat proposal yang benar-benar memuaskan. Setelah 3 hari berdiskusi, akhirnya proposal mereka pun jadi. Tanpa menunda-nunda, mereka berempat langsung mengajukan proposal kepada pihak kampus. Meski ada sedikit adu argumen disertai beberapa catatan, tapi pada akhirnya proposal mereka telah disetujui pihak kampus. Dan sekali lagi, pihak kampus menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan uang operasional sepeser pun kepada kelompok Abil, karena mereka KKN bukan berdasarkan rekomendasi langsung dari instansi. Pihak kampus hanya akan memberikan beberapa pengarahan semata. Abil dan juga yang lain pun sepakat dengan aturan itu, tanpa ada perdebatan sama sekali. Meski di belakang layar Abil telah menjanjikan kepada kelompoknya bahwa ialah yang akan menanggung semua biaya operasional sampai KKN berakhir nanti. Setelah melakukan kesepakatan bersama, kini waktu KKN mereka telah ditentukan. Hari ini adalah hari di mana Abil dan kelompoknya akan melakukan perjalanan menuju desa Api Mantrana, lokasi desa di mana mereka akan melakukan KKN itu. Dengan memakai alma mater kampus, baik Abil, Estu, Hakia, dan Dian, mereka semua saat ini sudah berkumpul di beranda kos di mana Abil tinggal. Mereka berempat sudah bersiap untuk berangkat. Hanya tinggal menunggu transportasi yang akan mengantar mereka datang, yaitu mobil pribadi milik keluarga Abil. Sebenarnya mobilnya sendiri sudah datang langsung dari Jakarta kemarin siang, namun saat ini sedang dipakai oleh sang sopir untuk pergi keluar sebentar. Sembari menunggu mobil yang akan mengantar mereka datang, mereka berempat saling bercengkrama, bercakap-cakap membicarakan hal yang acak, hingga menciptakan suara gelak tawa yang menggema di beranda kos beberapa kali. Di saat perbincangan hangat itu terjadi, Abil menyelipkan kisah dengan bercerita tentang mimpinya semalam yang terasa begitu menyeramkan. Dengan wajah serius, Abil bercerita, "Gue tahu itu cuma mimpi, tapi asli kerasa nyata banget. Malah pas gue bangun, gue sampai nangis coy," tutur Abil tanpa kebohongan. Memang benar bahwa tadi malam Abil memimpikan hal menakutkan dan kejam sekali. Mimpinya seperti ada seseorang yang menyiksanya, menyeretnya ke ruangan gelap, lalu menghabisinya di sana. Dan benar pula bahwa Abil menangis setelah terbangun dari mimpi itu. Tapi sebagaimana respon umum mengenai mimpi, ketika temannya tidak terlalu menanggapinya berlebihan, ya mereka mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi, di mana alur ceritanya memang sering tidak jelas dan kacau balau. Karena itu, Abil diminta untuk tidak terlalu memikirkannya. Lalu setelah beberapa waktu, akhirnya mobil yang mereka tunggu pun datang.
Mobilnya sendiri berwarna hitam elegan yang diisi oleh satu orang sopir saja. Dan saat pintu mobil dibuka, sudah ada beberapa perlengkapan untuk kebutuhan KKN Abil di sana. Jadi meski orang tua Abil tidak ikut mengantar, mereka tetap mendukung dan menyiapkan segala kebutuhan Abil dari jauh, dengan menyuruh sang sopir membelikan apa yang sedang Abil butuhkan. Setelah mengecek barang-barang dan yakin tidak ada yang ketinggalan, akhirnya mereka pun berangkat menuju tempat KKN. Setelah melakukan perjalanan selama 5 jam, serta bertanya ke sana kemari, akhirnya mereka sampai di lokasi pegunungan. Jika melihat sekitar, kurang lebih lokasi di mana mereka ada saat ini sama persis seperti ancang-ancang yang digambarkan di secari kertas pemberian salah satu perwakilan warga desa Abimantrana itu. Ya, mereka saat ini telah sampai di hutan Abimantrana. Tapi ketika memandang ke sekeliling, mereka hanya melihat hutan sekitar. Bahkan jalan setapak yang mereka pijak hingga ke ujung sana terlihat kotor oleh dedaunan, yang menandakan bahwa lokasi itu jarang dilalui oleh orang-orang. Dan memang benar, tempat di mana mereka berada sekarang ini terlihat sangat sepi dan hening. Jangankan lalu lalang kendaraan, mencari masyarakat sekitar yang lewat saja tidak ada. Merasa salah alamat, Abil dan yang lainnya memutuskan untuk berbalik arah dan kemudian mencari lokasi yang lain. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Abil dan yang lainnya sudah bertanya ke sana kemari mencari letak desa Abimantrana selama 3 jam lamanya. Namun usaha mereka itu berakhir nihil dan sia-sia. Setiap kali mereka bertanya kepada warga sekitar atau siapapun yang mereka temui, orang-orang itu menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa di sana tidak ada desa yang bernama Abimantrana. Desa Abimantrana tidak pernah ada. Kalaupun ada, jawaban yang lain. Mereka akan diarahkan menuju hutan Abimantrana lagi. Hutan yang memiliki atmosfer yang sangat-sangat senyap, serta hutan yang dianggap tabu untuk dimasuki oleh warga sekitar. Melihat kenyataan yang tidak sesuai harapan, teman-teman Abil mulai memprotes, terutama Hagia yang memang dekat dengan Abil sedari SMP. Karena merasa dibohongi, Hagia menggerutu di sepanjang jalan. Abil juga merasa bersalah karena tidak melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelumnya. Ia percaya begitu saja kepada denah yang ditulis di secari kertas itu, tanpa memikirkan medan perjalanannya terlebih dahulu. Alih-alih memastikan lokasi KKN serinci mungkin, Abil justru disibukkan dengan mempertanyakan masalah apa saja yang sedang terjadi di desa itu, dengan maksud menggali informasi untuk dijadikan proposal nantinya. Karena kenaifannya, maka inilah akibatnya. Merasa patah arang, Abil meminta sang sopir untuk melipir sebentar ke warung kecil di pinggir jalan. Abil berniat rehat sejenak di sana. Setelah memarkirkan mobil, Abil dan juga yang lainnya berbondong-bondong turun lalu menghampiri warung itu. Kehadiran mereka disambut baik oleh sang pemilik warung yang seorang wanita berusia agak senja. Setelah tahu pesanan apa yang diinginkan oleh Abil serta yang lain, sang pemilik warung mulai membuatkan teh manis hangat, juga menyiapkan beberapa porsi makanan berat. Di salah-salah saat menyiapkan pesanan, sang pemilik warung mencoba beramah tamah dengan bertanya, ada apa gerangan yang membuat Abil dan yang lain datang ke desa mereka. Karena dengan memakai alma mater kampus, memarkirkan mobil serta membawa gembolan tas yang besar, tentu pemilik warung itu yakin kalau Abil dan yang lain memiliki tujuan tertentu. Lalu dengan intonasi yang ramah pula, Abil menjawab pertanyaan ibu pemilik warung itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah mahasiswa yang sedang mencari lokasi KKN, dan jawaban tersebut sepertinya langsung bisa dipahami oleh beliau. Saat pemilik warung mulai mengantarkan pesanan mereka satu persatu,
Abil pun bertanya kepada beliau dengan bertutur. Bu, maaf, ibu tahu nggak lokasi desa Api Mantrana? Tentu kali ini Abil berharap lebih, berharap kalau beliau akan menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang menyenangkan. Tapi sama seperti orang-orang sebelumnya, beliau juga menggelengkan kepala. Dengan intonasi yang rendah, beliau menjawab, "Maaf mas, setahu ibu di sini nggak ada desa yang namanya Api Mantrana. Paling adanya hutan Api Mantrana." Lagi, Abil dan yang lainnya dibuat kecewa. Tuh kan, kayaknya lu tuh salah deh. Mungkin lu salah nulis alamat atau desa mungkin. Api Mantrana adanya bukan di sini. Masa kita mau KKN di hutan? Timbal Hagia barusan dengan nada bicara yang ketus kepada Abil. Jika dilihat-lihat, sepertinya Hagia adalah orang yang paling jengkel saat ini. Sedangkan Abil yang menjadi bulan-bulanannya telah meminta maaf sekali lagi lalu mencoba membela diri. Melihat perbedaan dan perdebatan di antara mereka, pemilik warung lalu meneruskan dengan berkata, "Tapi seingat ibu ya sekitar 2 tahun yang lalu juga ada mahasiswa kayak kalian nyari desa Api Mantrana, tapi waktu itu jumlahnya 5 orang. Mendengar cerita barusan, Abil langsung menimpali. Nah terus mereka ketemu desanya nggak bu? Beliau pun menjawab, ya sama kayak kalian. Ibu jawab desa Api Mantrana itu tidak ada. Habis itu ibu tidak tahu mereka pergi kemana. Tutur beliau dengan meyakinkan, hingga membuat wajah para mahasiswa itu kembali kecewa. Termasuk ibu si pemilik warung. Abil dan teman-temannya kini sudah bertanya ke lebih dari 20 orang, menanyai mereka dengan pertanyaan yang sama. Tapi dengan kompak, orang-orang yang mereka tanyai menegaskan bahwa desa Api Mantrana itu memang tidak ada. Mungkin kenyataan itu menyakitkan bagi para mahasiswa yang akan KKN ini, terutama bagi Abil. Kendati kenyataannya demikian, Abil percaya kalau masih ada harapan untuk menemukan desa itu. Karenanya Abil bertanya sekali lagi kepada beliau, kali ini dengan nada lirih. Abil berkata, Bu, serius desa itu nggak ada bu?" Sama seperti Abil yang kekeh, beliau pun sekali lagi menegaskan dengan berkata, "Iya mas, ibu nggak bohong, desa Api Mantrana itu emang nggak ada," jawab beliau dengan tegas. Lalu beliau pun melanjutkan kalimatnya dengan bertutur, "Tapi kata leluhur ibu, dulu katanya dekat sini emang ada desa yang namanya Api Mantrana. Tapi ya katanya, ya soalnya karena ibu ini kan yang udah setua ini aja gak pernah nemu desa itu. Paling itu cuma mitos, cuma cerita leluhur." Mendengar penjelasan ibu si pemilik warung barusan, membuat Hagia merasa semakin cengah dengan Abil. Dengan intonasi menyindir, Hagia pun berceletuk, Abil, niat KKN gak sih lu? Desanya aja gak ada. Apa jangan-jangan desanya itu desa gaib? Mau beresin masalah apa di sana? Pertanian? Lu pikir setan jual beli sayur kol? Untungnya Abil bisa membaca situasi. Alih-alih membela diri dengan ngotot, Abil justru tidak membalas ejekan Hagia. Abil tahu semua teman-temannya sudah lelah dan kecewa. Jadi Abil tidak ingin bertingkah yang nantinya bisa memperkeruh suasana. Karenanya ia memilih untuk diam saja. Setelah menghabiskan santapan yang mereka pesan, Abil mengambil dompet di saku celananya, merogoh beberapa lembar uang kertas, lalu membayar semua tagihannya. Pemilik warung yang tidak memiliki kembalian pun meminta sedikit waktu untuk menukarkan uang receh. Abil dan yang lainnya pun menunggu. Sembari menunggu pemilik warung kembali, tidak ada sedikit pun suara celoteh di sana. Abil, Estu, Hagia dan Dian tidak saling berbicara. Masing-masing dari mereka terdiam membuat suasana di sana menjadi hening dan juga agak canggung. Tapi apa yang mereka ekspresikan saat ini rasanya adalah hal normal. Karena mau bagaimanapun, saat ini mereka semua sedang diselimuti oleh rasa kecewa. Setelah susah payah membuat proposal, mempersiapkan segala hal, melakukan perjalanan yang cukup jauh,
lalu mencari lokasi KKN selama berjam-jam. Namun pada akhirnya, semua usaha itu berakhir nihil. Jujur saja, asa di dalam benak mereka mulai memudar, apalagi Apil. Bukan hanya patah semangat, ia juga harus menanggung malu kepada temannya juga pihak kampus jika rencana KKN-nya itu sampai gagal di sini. Dan saat mereka semua termenung dengan tatap mata yang kosong, datanglah 3 sosok laki-laki yang bertelanjang kaki mengambil mereka. 3 sosok laki-laki itu berpakaian lusuh, penampilan mereka pun terlihat lusuh pula. Tapi siapa sangka, kehadiran salah seorang dari 3 lelaki itu justru membuat wajah Apil menjadi sumringah. Asa di dalam benak Apil yang sebelumnya memudar, kini langsung berkobar kembali. Seketika mengubah wajah murungnya menjadi senyuman yang merekah. Sembari tersenyum, Apil pun langsung berucap, "Pak Tomo ya?" Benar, salah satu dari ketiga orang itu bernama Pak Tomo, seorang pria parubaya yang satu pupil matanya terlihat memutih. Dan dengan ramah, Pak Tomo pun akhirnya menyapa, "Mas Apil kan?" Lalu dengan lugas Apil menjawab pertanyaan Pak Tomo dengan anggukan yang antusias. Lantas siapakah orang-orang ini? Pak Tomo sendiri adalah orang yang pernah datang ke kosan di mana Apil tinggal. Pada mulanya, Pak Tomo datang sebagai tamu pemilik kos waktu itu. Bahkan Apil sendiri pernah melihatnya sedang mengobrol dengan si pemilik hunian di beranda. Pak Tomo juga terlihat lebih rapi penampilannya kala itu. Hingga di suatu hari, Apil mendapat kesempatan berbicara dengan Pak Tomo atas saran dari si pemilik kos itu. Apil yang sering mencurahkan kegelisahannya perihal KKN ke ibu kos, nyatanya berita itu langsung disampaikan kepada Pak Tomo. Lalu di kemudian hari, Pak Tomo menawari Apil untuk KKN di desanya. Apil yang sedang uring-uringan pun menganggap bahwa Pak Tomo adalah jawaban atas segala harapannya. Jadi ya tanpa pikir panjang, Apil menyetujui tawaran tersebut dan mulai mencari anggota KKN-nya. Pada akhirnya, mereka semua bertemu di momen seperti ini. Dengan raut wajah heran, Pak Tomo kembali melanjutkan kalimatnya dengan bertanya, "Kemana aja lo mas? Padahal saya dari tadi udah nunggu di titik kita ketemuan." Dengan terkekeh pelan sembari meminta maaf, Apil pun menjelaskan dengan berkata, "Tadi saya udah sampai di sana pak, di depan hutan api mantrana yang itu kan. Cuma karena saya kira salah alamat, jadi saya sama yang lainnya nyari-nyari lokasi lagi." Mendengar alasan Apil, 3 sosok laki-laki itu pun saling melihat satu sama lain. Tapi pada akhirnya mereka memaklumi kesalahpahaman tersebut. Lalu Pak Tomo pun mengajak mereka menuju ke desa. "Mas Apil, mari saya antar ke desa api mantrana. Takut keburu malam." Dengan segera Apil menyuruh teman-temannya untuk bergegas. Astu, Hagia dan Dian hanya menuruti perintahnya sembari bertanya-tanya di dalam hati. Kemudian mereka semua masuk ke dalam mobil satu persatu. Apil tentu masih ingat dengan ibu pemilik warung yang belum kembali. Tapi Apil mengikhlaskan uang kembalian 37.000-nya yang belum dikembalikan tersebut. Apil menghiraukannya dan memilih untuk bergegas menuju desa tujuan mereka dengan segera. Dan dengan menumpang di satu mobil yang sama, mereka semua kini menuju desa api mantrana. Apil duduk di baris paling depan, duduk persis di sebelah sopir. Astu, Dian dan Hagia duduk sejajar di bagian tengah mobil. Sedangkan Pak Tomo dan 2 rekannya itu duduk di bagian belakang. Dengan kecepatan sedang, sang sopir melajukan mobilnya, menyusuri jalan di sana yang berlikuk dan juga menukik. Lantas mau kemanakah mereka pergi? Jelas, mereka semua akan melakukan perjalanan menuju desa api mantrana, sebuah desa yang sebenarnya tidak pernah ada. Saat di perjalanan menuju desa masih berada di dalam mobil, Hagia pun bertanya kepada Apil dengan berbisik pelan. Kata orang-orang, desa api mantrana kan katanya nggak ada. Kok ini kita malah ke sana? Tanya Hagia kepada Apil dengan suara pelan namun ketus.
Sebenarnya pertanyaan tersebut adalah milik Dian, lalu ia sampaikan kepada Hakia, yang kemudian diteruskan kepada Abil, dan rasanya lumrah jika kedua mahasiswi itu menjadi sangat khawatir. Karena ya keduanya tahu, tiap-tiap orang yang mereka tanyai sebelumnya dengan kompak menegaskan bahwa desa Api Mantrana memanglah tidak pernah ada sebelumnya. Jadi jika memang demikian, lantas mau dibawa pergi kemanakah mereka ini? Tapi berbeda dengan Hakia dan Dian, Abil justru merasa sumringah. Bahkan Abil menegaskan kepada Hakia untuk tidak perlu khawatir sama sekali. Abil mencoba menenangkan Hakia dengan mengutarakan asumsinya bahwa desa Api Mantrana mungkin adalah desa yang benar-benar berada di pelosok, sehingga keberadaannya sendiri tidak diketahui oleh orang-orang umum. Abil pun menambahkan kalau dirinya, Hakia, Estu, dan Dian akan sangat berjasa jika bisa memajukan desa itu di akhir cerita nanti. Ditambah desa Api Mantrana juga merupakan rekomendasi dari ibu pemilik kos di mana Abil tinggal, yang terkenal dengan keramahan serta kedermawanannya. Jadi dengan semua asumsinya barusan, Abil ingin Hakia berhenti khawatir dan percaya saja kepada dirinya. Hakia yang baru saja mendengar pencerahan dari Abil, pemikirannya mulai terbuka. Penjelasan Abil yang logis membuatnya merasa lebih tenang. Lalu Hakia meneruskan wejangan itu kepada Dian dengan bisikan yang pelan juga. Kedua perempuan itu pun kini dia menurut. Sedangkan Estu sendiri, saat ini tubuhnya sedang menyandar ke belakang, matanya terpejam, serta kedua lengannya yang saling melipat bersedekap. Selain Abil, rasanya Estu juga menikmati perjalanan ini. Sekitar perjalanan telah menempuh 5 km, mereka mulai memasuki kawasan hutan liar. Pemandangan yang mereka lihat di sekeliling hanya berisi pohon-pohon menjulang tinggi yang mengisi sisi jalan. Suasana pun telah berubah menjadi senyap. Hampir tidak bisa ditemukan lalu lalang kendaraan ataupun warga setempat saat memandang keluar. Dengan mengikuti arahan Pak Tomo, Abil dan juga yang lainnya kembali lagi ke lokasi asal di mana pertama kali mereka sampai, yaitu hutan Api Mantrana. Mereka kemudian mengikuti arahan dari Pak Tomo. Mobil yang mereka tumpangi mulai memasuki hutan Api Mantrana, masuk lebih jauh dan semakin menjauh, menyusuri hutan yang mulai berkabut di setiap penjurunya. Merasa heran dengan jalur desanya yang masuk ke dalam hutan, yang bahkan hutannya sendiri menurut warga tabu untuk dimasuki, Hakia memberanikan diri bertanya kepada 3 laki-laki asing yang berada di belakangnya dengan berkata, "Pak, ini benar Pak lokasi desanya masuk ke dalam hutan begini?" Dari ketiga lelaki itu, Pak Tono sebagai perwakilan pun menjawab, "Aneh ya Mbak, tapi bagaimana lagi, kita semua dari lahir sampai setua ini tinggalnya di sini, jadi tidak ada pilihan lain. Tapi tenang aja Mbak, Mbak tidak perlu khawatir. Meski di dalam hutan, desa kami aman kok. Kami yang jamin keselamatan Mbak sama teman-teman Mbak yang lainnya sampai KKN-nya selesai," tutur Pak Tomo menjelaskan sekaligus menenangkan Hakia. Tak sampai di situ saja, Abil juga ikut mengutarakan wejangannya kepada Hakia. Lalu diikuti sedikit cerita dari 2 rekan Pak Tomo tentang desa mereka yang bersahaja, yang pada akhirnya membuat Hakia lagi-lagi merasa tenang. Dian yang mendengar percakapan mereka juga mulai menurunkan rasa kekhawatirannya, sedangkan Estu ia masih dalam kondisi tertidur. Setelah berhasil mensirnakan semua pertanyaan yang mengganjal, mobil mereka terus melaju lurus memasuki hutan semakin dalam. Dari sinilah diketahui bahwa hutan Api Mantrana adalah gerbang masuk menuju desa. Setelah cukup jauh melintasi pedalaman hutan, jalan setapak di sana akhirnya telah sampai di ujung. Di titik ini, terlihat jelas bahwa medan jalan sudah tidak bisa lagi dilewati oleh kendaraan, apalagi mobil yang ukurannya memang besar.
Dengan bertita untuk turun dari mobil, Pak Tomo juga menjelaskan kepada Abil dan yang lainnya untuk meneruskan perjalanan yang tersisa dengan berjalan kaki. Abil dan juga yang lainnya pun tidak bisa bergerak, karena dengan mata kepala mereka sendiri, terlihat jelas bahwa rute perjalanan berikutnya adalah pilar-pilar pohon yang diselimuti rerumputan liar, yang tidak mungkin lagi mobil bisa melewatinya. Di momentum itu, Abil sempat berkata kepada Pak Tomo, mengapa tidak dijemput oleh warga desa menggunakan sepeda motor saja? Tapi sayang, dengan lugas Pak Tomo mengatakan bahwa tidak ada satupun warga di desanya yang memiliki sepeda motor. Pak Tomo berharap Abil dan yang lainnya bisa memaklumi hal tersebut. Sepakat untuk tidak mempermasalahkannya, Abil dan juga yang lainnya pun setuju menuruti titah Pak Tomo, lalu mulai keluar dari mobil satu persatu. Sesaat sebelum Abil turun dari mobil, sang sopir sempat menahan Abil dengan berkata, "Mas Abil, Mas yakin Mas mau KKN di tengah hutan kayak begini? Saya pikir mending batalin aja Mas, sabar aja nunggu rekomendasi dari kampus, atau ya nyari lokasi lain aja lagi Mas." Ya tentu, ada alasan kuat mengapa sang sopir berkata demikian. Karena mau bagaimanapun, lokasi di mana mereka berbincang saat ini memanglah terlihat tidak meyakinkan, hingga akan melahirkan perasaan yang sangat khawatir. Dan sebenarnya bukan hanya sang sopir yang merasakan itu, Dian pun merasakan hal yang sama. Suasana hutan yang sedang dilihatnya kini menciptakan rasa khawatir tersendiri di dalam hatinya. Tapi Dian yang seorang pemalu tidak bisa mengungkapkan perasaannya begitu saja, apalagi sampai menolak rencana KKN Abil saat ini. Mereka meski tidak begitu mengenal Abil, Dian tahu bahwa Abil adalah orang yang baik, karena sudah mau menerimanya ikut gabung dan membiayai semua pengeluarannya selama KKN ini. Dengan alasan itu, Dian tidak sampai hati sanggup memprotesnya, apalagi tiba-tiba saja bilang ingin keluar dari kelompok, yang nantinya malah merusak rencana KKN mereka. Jadi dibanding menggerutu, Dian memilih untuk menguatkan hati dan meneguhkan dirinya saja. Menceritakan ketakutannya kepada Hagia, teman dekatnya, juga tidak akan membantu. Mungkin di awal Hagia adalah orang yang paling banyak memprotes dan menggerutu, tapi setelah berada di dalam hutan dengan segala rintangannya, Hagia justru terlihat bersemangat. Rasanya wajar, karena Hagia adalah perempuan pecinta hiking. Jadi alih-alih menganggap bahwa saat ini dirinya sedang menuju tempat KKN, mungkin Hagia malah merasa sedang refreshing saat ini. Apalagi ditambah dengan wejangan yang datang bertubi-tubi dari Abil, Pak Tomo, serta dua rekan Pak Tomo yang lain, yang akhirnya membuat benak Hagia menjadi tenang. Jadi pilihan Dian memanglah hanya satu, menguatkan diri dan meneguhkan dirinya. Dan untuk Estu, ia baru saja dibangunkan dari tidurnya. Setelah keluar dari mobil, tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari bibirnya. Estu ini adalah lelaki pendiam. Mungkin sifat itulah yang membuat dirinya tidak banyak memprotes. Dan jujur, Estu tidak sedang memikirkan apapun. Sedangkan untuk Abil sendiri, jelas ia tidak akan menyerah dengan keadaan. Meski melihat kenyataan bahwa desa yang akan ia sambangi berlokasi di tempat tidak lazim seperti ini, tetap saja KKN kali ini adalah rencana miliknya. Abil tidak mau membatalkannya, lalu menanggung malu karena harga dirinya yang tinggi itulah. Dengan wajah penuh keyakinan, Abil menegaskan kepada sopirnya untuk tidak perlu khawatir. Setelah menasbihkan diri akan menyelesaikan tugas KKN hingga tuntas, Abil pun keluar dari mobil. Wajah tegarnya disambut oleh Estu, Hagia dan Dian, Pak Tomo serta dua rekan lainnya itu yang sudah berada di luar. Semua gerombolan juga telah dikeluarkan. Setelah dipastikan tidak ada perlengkapan yang tertinggal, Abil dan yang lain berpamitan kepada sang sopir dengan mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan, sekali lagi Abil mengatakan kepada sopirnya untuk tidak perlu khawatir. Lalu Abil kemudian menegaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu kemudian sang sopir membalikan arah mobil dan kembali pulang.
sedangkan Abil dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka menuju desa dengan berjalan kaki. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana? Kalian penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, dan juga kelanjutan dari cerita ini yang sangat seru untuk kita nantikan kelanjutannya ya teman-teman. Bagaimana petualangan Abil dan juga teman-temannya ini yang KKN di desa Api Mantrana, kita nantikan di video selanjutnya. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.